habis mau bikin laporan tapi lapar. Belum seharian, baru makan sekali tadi di bawah. Itu juga baru gratisan. Kita mau jalan ke depan dulu nyari makan. Ayo. Jalan kaki aja. Laporannya udah beres. Chat aja. Oh, cat. Ini Japri. Japri. Jadi laporan tadi Mas Bagus udah diketik, nggak jadi dilanjutin, jadinya Japri ya kayak biasanya. Kegiatan hari ini apa infonya? Ada gelap-gelapan dulu, nggak kelihatan ya nggak apa-apa lah. Lapar daripada nggak bisa tidur. Nyari makan. Kok kayaknya udah tutup ya, sepi. Mana nih makan? Cari warung makan. Hei. Sepi cuy, ini jam. Di mana makan? Tutup lagi. Oh, itu bukan. Nasi goreng. Kita nyarinya nasi goreng. Habis menyusun apa namanya? Laporan yang nggak kelar. Nyari makan daripada nggak bisa tidur. Yang penting makan. Blur. Ya, oke, beginilah keadaan apa namanya, sales pupuk tuh Mas Bagus yang baru bikin laporan. Sepertinya udah mulai kesusahan, kepalanya mulai panas kayaknya. Ya, kita mantau kira-kira bisa bertahan berapa lama. Masa dari semalam laporan, jam berapa kita pulang perjalanan dari Aledes, kita ambil muter mau tujuan balik ke Dieng. Ternyata kita nyasar malah sampai Aledes ya. Berhubung motornya jadi nggak kuat, kita mutusin balik arah, muter arah. Lewat dari Batang Bawang turun, terus muter lewat Sukorejo, habis itu ambil Parakan, terus Ngadirejo, habis itu Temanggung Wonosobo, terus naik sampai kos daerah Batur mana sini Mas namanya? Batur Tengah. Batur Tengah bawah Serang. Sekitar jam 11.40. Habis itu kalau tempatku udah selesai laporannya on time sebelum jam ini sih kemarin sampai jam, aku bikin laporan sampai jam 1. Habis itu laporan sama Big Boss udah oke, kirim. Nah ini Mas Bagus dari semalam pertanyaan gue ya, Mas bro udah tidur Mas? Belum, kata dia bilang. Terus kirim laporan.
tadi pagi juga udah bikin, sampai sekarang belum kelar. Kayaknya udah mulai panas tuh. Bisa jadi kalau ada rokok satu kardus bisa habis tuh buat nyusun laporan eh, dalam sehari. Ya kita tipenya orangnya juga barbar sih, jadi kalau suruh buat laporan kayak gitu agak pusing. Mendingan kalau kita lebih gampang kalau kalau menyampaikan laporan itu langsung ngomong gitu. Jadi kalau ditanya, Mas tadi kegiatan hari ini kemana aja, apa aja, langsung kita jawab. Kesini. Nah itu lebih gampang daripada nulis. Kita harus nyusun kata-katanya. Belum lagi nanti apa aja biasanya yang bikin kegiatannya apa. Kadang kan suka nanti orang ngomong nerocos gitu, kitanya udah sampai ini, oh yang terbaik buat petani, misalkan kita ada ini, apa yang terbaik buat petani ini. Nah kadang apa yang harus kita ingat buat laporan udah beda lagi ceritanya. Jadi ya itulah kendalanya kalau kita bukan penulis. Ya begitulah ceritanya pegawai jualan pupuk tapi juga sebagai penulis. Gimana coba? Kalau dibilang marketing kita juga nggak bisa ngomong, apalagi kalau udah ketemu bos yang gede-gede. WA bisa balas, oh ya ini kalau sarannya gini harusnya begini gitu. Jadi buat para kalian yang mau jualan di Dieng tuh, kalau saran dari aku mendingan langsung pegang kepalanya apa jadi, atau istilahnya orang yang jadi panutan. Emang tradisinya dari orang daerah Dieng Banjarnegara kalau soal pertanian emang kuncinya harus dipegang sama ininya, orang yang berpengaruh penting gitu. Sama apa ya, udah sih kebanyakan gitu. Terus tadi apa namanya, dari saudaraku juga yang di Wonosobo udah 13 tahun, dia juga sebagai Babin Kamtipmas polisi yang menangani sebuah kampung. Jadi juga tadi sempet sharing pada hari ini tanggal berapa Mas? 30 ya? 30. Tanggal 30 September 2021. Nggak tahu nanti ini postingnya tanggal berapa, yang penting pokoknya hari ini tanggal 30 September 2021. Tradisinya orang Dieng dan Banjarnegara, orang yang sukses untuk pertanian, itu kalau yang jadi panutan orang pemuka agama ya kayak Pak Haji, Pak Ustadz gitu. Walaupun mungkin sarannya kurang apa namanya istilahnya, kurang maksimal, tapi mayoritas petani di Banjarnegara ini lebih tertariknya ke situ. Jadi kalau kita nawarin ke petani yang nggak punya ini ya belum percaya. Jadi mindsetnya masih kayak siapa yang paling besar, paling sukses jadi panutan. Oh jadi kalau dari Pak Haji ini bisa pakai pupuknya ini, ya udah diikutin. Ya ada sih sebagian yang apa namanya istilahnya, kalau istilahku menurutnya idealis. Jadi dia bikin ramuan sendiri, jadi udah paham pupuknya itu komposisinya apa aja gitu. Sama apa lagi yang bisa aku ceritain? Apa Mas? Udah sih mungkin gitu sharingnya. Mungkin bisa jadi vlog yang gak jelas, perjalanan para kaum milenial yang barbar gitu.
kelihatan. Baru bikin laporan. Belum selesai. Bikin naskah dulu. Habis itu diketik, dikirim. Bentar lagi sini beras. Ini apa nih? Itu TDS. TDS itu apa? Itu parameter yang itu parameter air. Oh, baru tahu parameter air nih, kayak gini nih. Buat apa ini namanya? Tes pH itu apa sih sebenarnya? Power hidrogen. Oh, power hidrogen, nggak ngerti lah. Pokoknya gitu-gitu lah. Ini yang lebih ahli. TDS untuk mengukur mineral di air. Makanan nih. Penyakit pembenihan daun meli. Marketing yang harus menyusun target sendiri, terus bikin laporan tiap hari. Target sendiri, pasaran sendiri, kirim sendiri. Nah, yang sukses bosnya, bukan kita. Penyakit pembenihan daun. Ya kalau ada tante girang gitu yang bisa nge-support kita gitu, boleh lah. Keriting. Penyakit pembenihan itu daun keriting. Dan pemakaian. Mana pandemi gini juga. Tapi kalau pandemi di sini cuek sih, nggak ada apa namanya, nggak ada dampak gini. Malah tadi ya jadi ingat kalau untuk pandemi di sini nggak begitu apa istilahnya, nggak begitu berdampak buat ekonomi, malah meningkat. Kalau dari orang yang tadi aku ajakin apa namanya cerita, kalau daerah pokoknya dari Banjarnegara di Yeng sampai turun ke Wonosobo itu penginapannya baru bagus-bagusnya nih. Jadi kalau setiap orang punya lahan nih, nah tadi kan cari lahan nih buat kemungkinan mau buat pabrik, terus ngap orangnya kebayang gara-gara belum laporan juga nih. belum bercerita bikin naskah teks proklamasi, kita jadi bingung. Kepalanya udah panas, rambutnya bentar lagi nih kepalanya udah mulai botak. Bisa buat ngaca bangsat. Nggak bikin kopi. Ini Air panasnya. kopi dari pagi. Astaga. Kopi dari pagi masih. Masih diminum ya kan. Iya. Apa ini? 500.000 rupiah. Akomodasi selama di Dieng. Divisi pengembangan. 500.000 di sini. Kalau buat punya perut tampungan gede, sehari biasa makan 4-5 kali. Di sini udah siap-siap kantong kalian jebol. Masa kemarin makan nasi rames, nasinya dikit, cuman pakai ati ampela sama sayur apa kemarin, habis 15.000. Minumnya aja air putih. Coba kalau di Jogja
di Klaten dan sekitarnya itu 15.000. Udah pakai es teh, kopi hitam bisa. Paling murah rekomendasi kalau bagi wisata di Dieng, aku saranin enak, murah, makanlah roket chicken. Iya kan, roket chicken Bersih ya. bersih. Terus apa lagi? Bersih, variannya banyak, murah. Di tas sih tinggalan. Apa? Tas Tas mana? hitam tuh. Tadi udah diam. Ini loh tas. Oh, iya. Sampai error. Bangsat tasnya diturunin dari mobil, cariin tasnya kemana. Aku kan udah sampai di Dieng, namanya Mas Bagus. Besok temen kerjaku yang namanya Mas Victor kalau mau kesini ke Dieng, besok aku share videonya, apa aku kasih. Coba besok datang ke Dieng, bisa mampus kau. Pertama lebih parah, dia bikin laporan cuman 2 paragraf bisa sampai seharian. Mendingan Mas Bagus nih udah bisa ngetik walaupun otaknya panas. Gile bener. Hancur bener. Kalau ada nih apa namanya, lowongan pekerjaan yang kerjaannya cuman suruh tidur tapi dibayar, tolong info kami, hubungi langsung apa namanya, Instagram kita masing-masing. Kalau ada, kalau aku nggak mau nge-share. Ngomong-ngomong ini apa namanya, Pervo nggak jadi ke ini ya, ke Dieng kapan, ke Semarang ya? Udah jadi. Nggak jadi, orang tadi nggak ada ini bahasan. Biasanya kalau ke Semarang harusnya ini Mas Victor besok berangkat jam segini, apa di Japri ya? Iya. Besok persiapan. Bisa jadi aku besok habis pulang turun dari Dieng sampai Klaten, sampai kantor. Nah cocok itu, pulang Jumat, Sabtu kan udah di bawah nih, istirahat, Minggu buat istirahat. Besoknya Senin langsung di WA di Japri, bos. Selamat pagi mas, besok jalan-jalan, kok jalan? Besok kunjungan ke Semarang ya, gaspol ya, gitu pasti bos ya. Giliran kitanya mau laporan di WA lama nggak direspon-respon. Jadi sesi curhat ya. Bangsat. Ya pusing. Pusing. Aduh. Butuh nih apa namanya, kalau masih kita berdua masih disuruh ke Dieng, tolong dong infoin yang tapi gini loh, aku tadi ketemu sama, kan aku juga sama saudaraku nih yang polisi itu. Kalau caranya buat kayak Pak Haji gitu merasa dihargai, kalau datang ke tempat orang pasti kan dia ke dapur nih, makan harus makan. Jangan dikit, ternyata jangan dikit. Kalau sini jangan dikit, jangan dengan istilah sungkan apa ngelegani. Kalau bahasanya sih ngelegani itu apa ya, yang penting makan, melegakan apa namanya, pemilik rumah atau itu orang-orang yang ini bisa gitu. Oke, makan terus aja. Iya, itu juga caranya gitu, bisa mengirit pengeluaran buat ongkos makan. Tadi aku belum ngeluarin duit.
Terus kemarin hari Senin tuh sudah makan gak ya? Oh iya, Senin pertama kali aku datang di Dieng sudah suruh makan di tempat agen. Dan ada mbaknya yang sekut, ternyata istrinya dan bapaknya udah tua. Itu kan bangsa jadinya. Kenapa di Dieng ada wanita cantik-cantik udah mau dimadu? Apa istilahnya? Apa ya? Ya gitu lah pokoknya. Tuh bisa sampai panas nih kepala, sampai kebakar. Tinggal ditunggu. Udah, aku mau balik kamar. Siapa tahu nanti udah baterai handphonenya udah diisi. Terus ada ditanyain, Mas gimana Mas laporannya Mas? Sudah beres belum Mas? Oke, jadi